Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Idai. Channel Mang Idai adalah channel yang berkenaan tentang mengaji dan ilmu Islam lainnya. Semoga bermanfaat. Yuk ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputar ilmu tajwid yang berkenaan tentang hukum ro. Teman-teman sekalian, hukum ro ini terbagi menjadi 3 bagian. Hukum ro yang pertama harus dibaca tafkhim. Hukum ro yang kedua harus dibaca tarqiq. Hukum ro yang ketiga harus dibaca jawazul wajhaini. Mari kita bahas satu persatu mengenai pembagian hukum ro. Hukum ro yang pertama yaitu harus dibaca tafkhim. Teman-teman sekalian, tafkhim menurut bahasa ialah at-tasmin, artinya tebal atau gemuk. Sedangkan tafkhim menurut istilah ialah an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisodahin. Artinya mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Jadi teman-teman sekalian, mengenai hukum ro dibaca tafkhim ini ialah harus dibaca tebal atau mengucapkan huruf ro dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Adapun teman-teman sekalian, ada 7 penyebab ketika hukum ro dibaca tafkhim. Mari kita bahas satu persatu penyebab hukum ro dibaca tafkhim. Penyebab pertama ketika hukum ro dibaca tafkhim ialah apabila huruf ro berharokat fathah atau dhamah, baik dalam keadaan waqaf maupun wasol. Mari kita kasih contoh ketika ro berharokat fathah atau dhamah dalam keadaan waqaf maupun wasol. Contoh yang pertama pada lafadz Rabbil Alamin. Nah, di sana ada huruf ro berharokat fathah. Maka cara membacanya harus ditebalkan. Contoh selanjutnya pada lafadz Rabbana atina. Rabbana atina. Sama di sana juga huruf ro berharokat fathah. Maka cara membacanya harus ditebalkan. Contoh selanjutnya pada lafadz la tasbiru. La tasbiru. Sama di sana juga ada huruf ro berharokat dhamah. Maka cara membacanya sama harus ditebalkan. Contoh selanjutnya pada lafadz wasa'ira. Wasa'ira. Maka di sana ada huruf ro berharokat fathatain. Maka ketika ro tersebut diwaqafkan, harokatnya berubah menjadi fathah. Karena ro tersebut berhukum juga dengan sebutan mad iwad. Nah, itulah teman-teman sekalian, ketika ro berharokat fathah atau dhamah dalam keadaan waqaf maupun wasol harus dibaca tafkhim. Kemudian yang kedua, penyebab ro dibaca tafkhim itu ialah apabila huruf ro dalam keadaan bersukun asli dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamah. Di sini saya akan kasih contoh pada lafadz wal furqan hadzal Qur'an. Dalam lafadz wal furqan, maka di sana ada ro sukun asli sebelum huruf ro tersebut berharokat dhamah. Sama pada lafadz hadzal Qur'an. Sebelum ro bersukun asli berharokat dhamah, maka hukum tersebut harus dibaca tafkhim. Kemudian contoh selanjutnya pada lafadz Isa bin Maryam. Isa bin Maryam.
Maka pada lafaz Isa bin Maryam di sana ada kata Maryam. Maka ada ro bersukun asli sebelum huruf ro bersukun asli berharokat fathah. Maka cara membacanya sama, harus ditafkhimkan. Nah itulah teman-teman sekalian penyebab hukum ro dibaca tafkhim yang kedua, yaitu apabila ada ro bersukun asli, huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian teman-teman sekalian penyebab yang ketiga ketika hukum ro dibaca tafkhim ialah apabila huruf ro bersukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharkat fathah atau domah. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz lil bashar. Kalau dilihat ro tersebut berharokat kasroh. Maka ketika ro tersebut diwakofkan atau berhenti, huruf ro tersebut tidak berharokat kasroh, tetapi ro tersebut jadi mati. Contohnya yang tadi seperti lafaz lil bashar. Contoh selanjutnya an-nuzur, an-nuzur, wal qamar, wal qamar. Nah itulah teman-teman sekalian, apabila ro bersukun karena diwakofkan, kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah, maka hukum tersebut ialah ro tafkhim. Kemudian teman-teman sekalian, penyebab hukum ro dibaca tafkhim yang keempat, yaitu apabila huruf ro bersukun karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian di antara huruf ro bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf yang bersukun. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz wal asr, wal asr. Kemudian pada lafaz wal fajr, wal fajr, lailatul qadr, lailatul qadr. Nah itulah teman-teman sekalian penyebab hukum ro dibaca tafkhim yang keempat, yaitu apabila huruf ro bersukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian di antara huruf ro bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf yang bersukun. Selanjutnya teman-teman sekalian, ketika hukum ro dibaca tafkhim, penyebab yang kelima ialah apabila ada huruf ro bersukun karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian di antara huruf ro bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mad, yaitu huruf alif atau waw. Jadi contoh yang kelima teman-teman sekalian, apabila huruf ro diwakofkan atau dibaca sukun, kemudian ada huruf mad. Salah satunya waw atau alif, maka sama itu hukumnya ro tafkhim. Kita kasih contoh pada lafaz wat-tur, al-anhar, mansyur, al-qahhar. Maka pada lafaz wat-tur ada huruf mad yaitu waw. Kemudian pada lafaz al-anhar ada huruf mad yaitu alif. Kemudian pada lafaz mansyur ada huruf mad yaitu waw sama. Kemudian yang terakhir pada lafaz al-qahhar. Maka cara membaca ro tafkhim tersebut ialah dengan dipanjangkan terlebih dahulu sebelum masuk kepada huruf ro yang diwakofkan. Panjangnya teman-teman sekalian 6 harokat karena terjadi hukum mad arid lis-sukun. Nah itulah penyebab hukum ro dibaca tafkhim yang kelima. Kemudian teman-teman sekalian, penyebab yang keenam ketika hukum ro dibaca tafkhim ialah apabila huruf ro bersukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya seperti lafaz irtado, irtado, irtabtum, irtabtum.
Sama sebelum huruf ro yang disukunkan, ada huruf alif yang berharokat kasroh. Nah, itulah penyebab yang keenam ketika hukum ro dibaca tafkhim ialah apabila huruf ro bersukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Kemudian teman-teman sekalian, penyebab hukum ro dibaca tafkhim yang ketujuh ialah apabila ada huruf ro bersukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la. Huruf isti'la jumlahnya ada 7, yaitu kha, shad, dod, ghin, to, qaf, zo. Di sini saya akan kasih contoh pada lafad labil mirsad wa irfada wa irfada. Di sana ada ro bersukun kemudian menghadapi huruf isti'la yaitu shad. Nah, itulah teman-teman sekalian penyebab hukum ro yang ketujuh dibaca tafkhim, yaitu apabila ada huruf ro bersukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la, maka hukum tersebut harus dibaca ro tafkhim. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya ketika hukum ro dibaca tafkhim, yaitu ada 7 penyebabnya. Silakan oleh teman-teman sekalian dipelajari dan dipahami secara maksimal agar teman-teman sekalian lebih memahaminya. Teman-teman sekalian, penjelasan mengenai hukum ro tafkhim dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.